Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman admin distro yang mungkin sebentar lagi kita akan melakukan penginputan data F6, dan pastikan teman-teman menginputkan data F6-nya itu dengan data yang aman, artinya tidak ada ditemukan duplikasi atau kelebihan salur di tingkat petani. Oleh karena itu, saya akan membagikan satu aplikasi yang mana aplikasi ini adalah aplikasi sederhana yang mungkin bisa membantu teman-teman, dan nanti aplikasi ini akan saya taruh di link deskripsi, silahkan teman-teman download. Nah, seperti apa aplikasi yang saya bagikan? Kurang lebih seperti ini teman-teman ya. Nah, ini adalah aplikasi yang saya gunakan untuk melacak atau mengidentifikasi, mencari data yang melebihi salurnya di tingkat petani. Nah, sebenarnya bukan hanya itu saja, aplikasi ini juga bisa menghitung petani mana saja yang sama sekali belum pernah nebus dari Januari hingga saat ini bulan September. Nah, ditemukan di sini ada 7.363 petani yang empty, sama sekali tidak pernah ada tebus dari Januari hingga September. Sementara yang full ini adalah petani yang dalam periode Januari hingga saat ini dia pernah menebus baik NPK maupun urea. Nah, sementara petani yang hanya menembus NPK-nya saja, ini ada 191 petani dengan jumlahnya 34 tonan. Sementara di urea, artinya ini petani yang nebusnya ureanya saja tanpa nebus NPK, ini ada 9.688 petani. Nah, kalau yang full ini kedua-duanya dia melakukan penebusan. Nah, yang bisa teman-teman nanti manfaatkan adalah yang pertama, ini di data MT ini adalah potensi yang mungkin petaninya apakah dia benar-benar membutuhkan pupuk, atau dia punya lahan, atau dia sudah tidak menggarap lagi. Mungkin ini bisa dijadikan evaluasi ke tingkat BPP kecamatan teman masing-masing untuk dievaluasi agar data petani ini bisa dievaluasi lah untuk tahun depan, apakah dia benar-benar memiliki lahan atau tidak. Dan mungkin saja data ini sebanyak 6.000 tonan ini potensi tidak akan terserap di tahun ini, karena memang mereka kayaknya kalau memang petani yang memiliki lahan pasti di dalam periode Januari hingga saat ini pasti mereka membeli pupuk, namun ini tidak. Nah, jumlah sebanyak ini karena saya menghitung ada 9 kecamatan yang saya hitung. Nah, dari 9 kecamatan yang saya hitung ternyata ada NPK yang lebih salur sebanyak 550 kilo di 4 petani, dan ureanya itu ada kelebihan salur sebanyak 1 ton 77 kilo di 10 petani. Nah, ketika kita mau mendapatkan siapa saja sih nama-nama petani ini, kita bisa lakukan kalau kita mau memilih NPK. Nah, pastikan ininya kita terseleksi di angka minus. Nah, kemudian kita klik tombol NPK. Nah, oke. Jadi download sukses, silakan buka di dokumen. Nah, teman-teman tinggal klik aja folder dokumen ini. Nah, ini adalah hasil daripada download yang tadi kita lakukan. Kita klik 2 kali saja. Di sini ada 4 petani. Kalau kita mau melihat history data transaksinya, kita bisa kopikan saja nomor nicknya, kita copy, kita tutup aja ininya. Nah, kemudian kita beralih ke file realisasi. Di sini ada detail salur, kita paste saja di sini. Nah, kita tampilkan data. Nah, inilah data-data 4 petani tadi yang melebihi salur. Nah, di sini ada Ahmad Sanusi, di mana dia pernah bertransaksi dengan manual dan kartu tani di bulan April, September, dan ini juga terdeteksi di bulan Februari, ya Maret terjadi duplikasi.
ini juga sama, dan ini juga nama Pak Taman. Di Maret sudah melakukan penebusan dengan manual, dan ini dengan kartu tani. Jadi kita bisa melihat histori di mana dia itu terjadinya lebih salur. Tinggal kita copy paste. Untuk menghilangkan data kita tinggal hapus data aja. Seperti itu teman-teman. Begitupun dengan data urea. Ada 10 petani, kita bisa klik, kita buka foldernya, dan di sini ada urea, kita buka, kita lihat ini petaninya ada 10, kita copy saja nomor nicknya, kita ke file realisasi, kita paste di sini. Oke, kita tampilkan data. Nah, inilah data petani. Kita bisa mengurutkan berdasarkan abjad nama petaninya. Nah, disinilah terjadi duplikasi. Di sini Januari pernah pakai manual, April pakai kartu tani, September pakai kartu tani lagi. Nah, inilah nanti teman-teman bisa melacak seberapa banyak petani yang melakukan terjadi duplikasi, sehingga teman-teman bisa membuat surat lebih gesek atau sebagainya sebagai antisipasi kelebihan saldo tersebut. Kita hapus lagi datanya, kita balik lagi ke dashboard. Nah, itu teman-teman kurang lebihnya aplikasi ini. Pertama, bisa mendeteksi lebih salur. Nah, kita juga bisa melihat yang tersisa berapa sih, yang tersisa itu angkanya. Nah, inilah yang tersisa, jumlah pupuk yang tersisa dari kuota petani sejumlah ini teman-teman. Nah, ini karena jumlahnya banyak, karena memang terseleksi semua. Nah, misalkan kita mau tahu aja yang kecamatan Sukra misalkan ya, kita klik aja kecamatan Sukra, kita tunggu karena ini datanya lumayan banyak. Nah, ini kecamatan Sukra. Nah, jumlah petaninya tinggal 169 petani lagi yang masih tersisa kuotanya, dan jumlah pupuknya tinggal 53 ton lagi teman-teman. Nah, saya misalkan di angka minusnya ada nggak kelebihan salurnya. Nah, ternyata terjadi ada satu petani yang lebih salur sebanyak 52 kilo. Nah, bisa kita lihat lagi secara seperti tadi ya, kita klik ureanya saja, nanti dia akan mendownload. Oke, seperti itu. Nah, kita paling bawah ya, kita buka. Nah, ini ada satu petani. Nah, kalau kita mau lihat, nah ini total alokasinya sekian, dia nyalurin pupuk sekian, sehingga minusnya 52. Nah, coba kita lihat transaksinya di bulan apa aja, ke realisasi, paste, tampilkan data. Nah, ini jadi dia tuh di bulan Maret sudah pakai manual, Septembernya malah 2 kali dengan manual, dengan kartu tani semua ya teman-teman. Jadi inilah duplikasinya karena di awal udah pakai manual. Nah, seperti itu kurang lebih teman-teman ya. Jadi kita bisa melihat semua data-datanya, dan ini pun akan bergerak teman-teman, bergerak sesuai dengan apa yang kita pilih. Ketika kita pilih misalkan Haurgelis, dia akan berubah angkanya nanti. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, ini Haurgelis ada 2 petani, jadi kita dengan mudah mencari data duplikasi. Dan file ini pun tidak terlalu berat karena saya membuat file ini terpisah dengan file untuk perhitungan datanya. Jadi struktur filenya adalah seperti ini. Seperti yang sudah-sudah, saya itu hanya butuh file dalam bentuk Excel yang memuat data e-alokasi dan data realisasi. Nah, seperti itu kurang lebihnya teman-teman. Jadi sehingga data-data yang ada di sini hanya menghitung jumlahnya saja, sementara data masternya ada di e-alokasi dan di realisasi. Dan file result download adalah hasil yang tadi kita download. Nah, kemudian database monitoring ini adalah file yang tadi, yang dashboard ini, yang dia menghitung semua transaksi. Nah, bagaimana prosesnya kok file ini bisa membaca yang file ini?
ini sudah sedemikian rupa saya lakukan relationship ya antar filenya, sehingga ketika kita masukin data baru di sini itu kita tidak lagi melakukan apapun, tidak melakukan menginputkan atau mengetikkan rumus apapun, tinggal filenya taruh di sini saja, semua akan bisa dihitung. Nah, ini file e-alokasinya seperti ini teman-teman. Nah, ini datasheet e-alokasinya. Nah, biar lebih jelas kita langsung praktekkan aja teman-teman. Kita tutupin dulu semua aplikasinya. Nanti teman-teman bisa silakan download ya di link deskripsi nantinya. Nah, pastikan teman-teman menyimpan datanya di D ya, di drive D, karena saya sudah setting untuk hasil downloadnya akan masuk di drive D. Jadi ketika teman-teman tidak ada drive D nya, mungkin nanti ada pengaturan lagi sehingga nanti hasil downloadnya nggak error. Nah, ini saya rename saja biar nggak bentrok nama filenya. Nah, jadi nama filenya yang nanti teman-teman download itu akan seperti ini. Ini hasil downloadnya kurang lebih nanti seperti ini, monitoring sisa kuota. Nah, teman-teman bisa di sini lakukan ekstrak dulu karena ini berbentuknya zip. Nah, jadi nanti hasil dari kompres tadi kita cut saja, kita pastekan di sini. Nah, pastikan pastenya di drive D ya teman-teman ya. Kalau ada yang tidak memiliki drive D atau drive E, mungkin nanti ada pengaturan lagi sehingga ketika kita download filenya tidak terjadi error. Nah, kita buka di sini file database-nya. Nah, ini masih kosong ya teman-teman. Ini belum ada angkanya karena memang belum dimasukin datanya. Nah, file realisasinya pun masih kosong. Kemudian file e-alokasinya juga ini masih kosong. Nah, tugas kita adalah memasukkan angka e-alokasi dan realisasi. Nah, realisasinya kosong, e-alokasinya kosong. Nah, saya sudah memiliki file e-alokasinya. Nah, di sini ini data e-alokasinya. Coba kita klik yang palasa. Nah, saya akan copy dari ujung ke ujung. Kita Ctrl C, lalu kita balik ke file e-alokasi. Nah, teman-teman di sini ya pastenya. Nah, kita pastekan di sini. Ya, rupanya nggak ke copy. Bentar. Ctrl C, paste. Nah, ini karena filenya terpisah ya, jadi cepet banget mengkopikan sebanyak itu. Nah, kemudian kalau kita sebentar nih, pivot e-alokasi. Nah, kalau kita refresh data e-alokasi, dia akan muncul. Oke ya teman-teman. Nah, ini masih kosong ya, biarkan saja dulu karena ini akan nyambung slicernya dengan yang ada di realisasi. Nah, coba kita buka realisasinya. Realisasinya pun ini masih kosong. Kita coba masukkan angkanya. Kita balik ke file saya. Nah, ini data salurnya ya teman-teman. Nah, ini data salurnya yang untuk kecamatan Palasa dulu ya. Saya copy dari sini sampai ke ujung, saya Ctrl C, saya balik ke
data penyaluran di sini, saya paste di sini. Kita tunggu ya, karena memang ini datanya dari Januari hingga September sehingga agak makan waktu, tapi hanya beberapa detik ya teman-teman. Ini kalau saya filter, ini datanya tuh dari Januari hingga September, dan ngopinya pun nggak terlalu lama ya. Nah, kita bisa di sini refresh data. Nah, maka di sini akan masuk Palasah yang ada. Dan saya lupa tadi di file alokasi pun sebenarnya di sini kita harus menambahkan satu. Nah, ini kecamatan. Kecamatannya ini kan Palasah ya. Nah, pastikan teman-teman, karena ini apa namanya, kita bisa menghitung. Ntar ini kayaknya kopinya nih ada yang ini, kita dari sini aja ya teman-teman. Ini sampai ke ujung, pastikan sudah terisi Palasah. Oke, nah ini kita bisa menghitung lebih dari satu kecamatan. Saya menghitung saat ini 9 kecamatan, nggak terlalu berat teman-teman. Nah, kemudian coba, ini kan masih blank ya, kalau kita refresh, nah ini ada Palasah. Nah, pastikan data-data ini sudah sesuai ya teman-teman. Nah, kemudian coba saya masuk. Nah, kita satu dulu ya, kita coba satu dulu nih. Kita sudah masukkan data alokasinya dan realisasinya pun sudah. Nah, pastikan teman-teman data realisasi ini yang dari kalau teman-teman mau hitung dari Januari hingga saat ini, pastikan yang Januari itu angkanya sesuai dengan WCM. Nah, bagaimana cara ngeceknya? Kita bisa klik aja di sini Januari. Nah, pastikan angka-angka yang di sini sudah sesuai dengan angka yang kita inputkan di WCM di bulan Januari. Begitupun bulan berikutnya, Februari, terus Maret, April. Nah, pastikan ini sudah sesuai. Kalau ini sudah sesuai, insya Allah nanti kedepannya untuk menyambungkan data dari bulan September hingga Desember itu akan nyambung nanti file-file duplikasi petaninya. Nah, terus kita di dashboard. Di dashboard kita tinggal refresh aja teman-teman. Nah, pastikan refreshnya 2 kali ya, karena memang dia mau refresh data pertama, data alokasi, dan yang kedua dia refresh data penyaluran. Kita refresh sekali lagi sehingga datanya muncul. Kita tunggu, dia lagi proses refresh. Ini memerlukan beberapa detik ya. Oke teman-teman, udah masuk ya datanya. Nah, berikutnya saya pilih yang minus ya. Nah, apakah ada? Nah, jadi kalau seumpama ini kan tidak ada data minus nih teman-teman ya. Oh maaf nih teman-teman, ini rupanya terseleksi semua ya. Nah, saya pilih yang minus. Nah, ternyata di sini ditemukan satu petani nih teman-teman, satu petani yang minus. Coba kita cek di urea ya. Kalau di NPK dia tidak ada tombol minusnya, sehingga ya tidak terdeteksi minus ya teman-teman ya. Nah, biar lebih enak, nanti saya coba masukin data ke satu kecamatan lagi untuk mencari apakah ada minus di NPK. Nah, kita kopikan lagi data salurnya yang kecamatan Sumberjaya. Nah, dari ujung ke ujung kita copy Januari hingga September ya. Ke realisasi, ke salur, di sini kita pastekan di paling bawah. Oh, nggak ke copy, ulangi lagi.
paste di sini. Oke, setelah jangan lupa teman-teman, ketika memasukkan data baik di realisasi maupun di alokasi disimpan ya, biar ketika saat di refresh itu datanya masuk. Nah, oke, udah disimpan, kita balik lagi ke file alokasi ya. Nah, alokasinya di sini kan tadi saya yang Palasah ya, coba saya buka yang Sumber Jaya. Di sini yang Sumber Jaya saya ambil datanya, saya copy dari ujung ke ujung. Saya lupa, sampai B ya, benar. Saya copy semua datanya, Ctrl C, saya balik ke alokasi di data ini, kita paste di bagian bawah, Ctrl C, nah, kita paste di sini. Oke, nggak terlalu lama ya. Nah, kita tinggal masukin kecamatannya, jangan lupa dimasukin teman-teman. Ketika kita masukin 5 kecamatan ya, 5 kecamatan itu harus dicatat di sini. Nah, kita kopikan di sini bagian ujung. Oke, paste ya, selesai. Jangan lupa juga di save. Nah, dan pastikan juga kita refresh juga di data alokasinya apakah benar-benar sudah masuk. Oke, sudah masuk ya teman-teman ya. Nah, oke, sip. Nah, begitupun di realisasi kita cek. Nah, kita belum refresh, kita refresh data dulu. Nah, seperti ini kan sudah masuk ya, Palasah Sumber Jaya. Oke. Nah, setelah itu baru kita ke dashboard. Nah, di dashboardnya belum masuk, kita refresh 2 kali. Nah, pastikan teman-temannya untuk melakukan perhitungan yang ada di sini, pastikan angkanya itu sudah masuk di sini ya teman-teman. Kalau ini kan kita refresh nih, Sumber Jaya belum masuk, kita refresh ulang lagi 2 kali, baru 1 kali. Nah, kita refresh 2 kali. Nah, udah masuk kan Sumber Jaya Palasah. Oke, ternyata di Sumber Jaya apakah ada minus? Oh, ternyata tidak ada. Aman ya teman-teman ya. Oke, sip. Jadi caranya seperti itu teman-teman. Kita tinggal kopikan yang di Palasah dan yang di Sumber Jaya. Nah, misalkan ini kan terseleksi semua. Kali aja ada yang minus, kita bisa cek di sini. Nah, misalkan kita buang. Oke, berarti memang tidak ada ya teman-teman. Jadi tidak ada yang minus di bagian NPK. Nah, jadi pastikan teman-teman ketika teman-teman memasukkan data di bulan selanjutnya, teman-teman tinggal langsungkan saja datanya di data salur. Misalkan di sini kan dari September. Nah, ketika nanti teman-teman menghitung di bulan Oktober dan selanjutnya, tinggal masukkan saja di atas, terus disimpan, baru di refresh gitu ya. Nah, ini sebagai contoh saja nih teman-teman, saya masukkan data NPK, kan tidak ada minus nih NPK di dashboard nih, di dashboard kan nggak ada yang minus nih ya. Nah, saya coba masukkan orang yang ada di Sumber Jaya di file realisasi di bagian sheet salur. Nah, dipastikan di NPK nih saya pasang angka, misalkan di sini 2000, otomatis nih pasti dia minus ya. Nah, saya simpan. Nah, coba saya balik lagi ke dashboard ya, ke dashboard. Nah, coba kita refresh ya. Tunggu di sini, kalau ada kayak gini nih dia belum selesai refresh, kita refresh ulang lagi. Nah, dia kan ada minus tuh ya, terdeteksi. Klik minusnya. Nah, itu satu petani minusnya sekian ya teman-teman.
Jadi nah, namanya siapa, kita tinggal klik saja di sini. Oke, kita buka foldernya. Nah, ini NPK ada yang minus, namanya si Sanusi ya, Sanusi. Nah, itu kan salur NPK nya 2000 tuh kan banyak ya, sehingga dia minus. Sementara alokasinya cuma 75. Nah, benar nggak sih namanya Sanusi? Nah, coba kita cek di sini di realisasi ya, di sheet salur. Nah, ini benar namanya Sanusi. Saya masukin angka 2000. Nah, misalkan saya masukin lagi nih di Jaki Mubarok. Nah, misalkan sini 2000, atau misalkan kita ngacak lah di sini nih, namanya siapa? Tarimah. Nah, Tarimah di sini pakai kartu tani misalkan 2000 juga misalkan. Nih, simpan. Ya, udah disimpan, kita masuk ke dashboard lagi. Nah, ini kan baru satu petani nih, harusnya kan nanti ada dua. Nah, kita caranya di refresh teman-teman. Nah, kalau ada tulisan kayak gini, dia masih menghitung dan kita itu baru satu kali ya, kita lakukan refresh 2 kali. Nah, ini kan sudah menjadi bertambah jadi 2 ya. Nah, ini namanya siapa saja? Coba cek lagi. Oke, buka foldernya teman-teman. Nah, ini yang kedua nih. Tarimah tuh kan ya teman-teman, 2000 NPK nya Tarimah sama Sanusi. Nah, jadi seperti itu teman-teman cara mendeteksi agar ketika kita melakukan submit F6 ya kita tidak terjadi duplikasi. Nah, kita juga bisa kopikan nick ini lalu kita pastekan di realisasi untuk mengetahui historinya. Di sini detail salur atau klik yang hijau ini detail salur, kita pastekan di sini. Ups, ini belum ke copy. Kita copy ya, paste di sini, tampilkan data. Nah, tuh Tarimah sama Sanusi, historinya tuh ada di sini terdeteksi 2000. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman cara menghitungnya. Jadi mudah-mudahan sih aplikasi sederhana ini bisa bermanfaat bagi teman-teman, dan pastikan teman-teman ketika contoh nih kita memasukkan data sumber jaya, pastikan angka penyalurannya ini udah sama teman-teman sama yang ada di dashboard. Contoh gini, misalkan kita itu masukin angka di bulan Oktober misalkan ya, pastinya kan kalau kita klik bulan Oktober secara grand total nih ya, dia akan menjumlahkan berapa sih jumlah pupuknya. Nah, ini baru per bulan teman-teman ya. Nah, kita untuk menseleksi dari Januari hingga saat ini, kita klik aja ini. Nah, ini terseleksi semua. Totalnya berapa? Totalnya di sini ada 567045 untuk urea ya, 567045, dan NPK 267227. Nah, pastikan angka ini udah sama dengan yang ada di sini. Nah, ini kan sama nih, 567045 dan 271277. Artinya data yang kita masukkan itu sudah masuk di dashboard. Nah, ketika sudah masuk di dashboard, pasti perhitungan pun akan tepat. Tapi kalau misalkan nggak sama, berarti ini harus di refresh dulu teman-teman. Jadi contoh gini nih, contoh saya masukin di sumber jaya misalkan ya. Oh, ini alokasi ya, di realisasi nih, realisasi di bagian sini di salur. Nah, di kecamatan Sumber Jaya saya masukin angka nih, misalkan di sini saya tambahin menjadi 2000 misalkan gitu ya. Kita simpan. Nah, ini kan kalau kita cek di sini, kita refresh nih data, refresh data, ini kan 267045, kita refresh data. Nah, ini kan bergerak dari tadi 567 sekarang 568 ya. Nah, sementara di dashboard itu kan masih 567, realisasi 568. Nah, berarti ini kan belum sinkron nih.
Nah, pastikan data ini dengan data ini udah sama. Nah, kalau beda, teman-teman refresh dulu. Nah, refreshnya 2 kali ya, jangan 1 kali. Jadi yang pertama buat nge-refresh alokasi, dan yang kedua dengan merefresh realisasi. Nah, ini masih tetap angkanya belum berubah. Kita refresh sekali lagi. Tuh kan udah 568, dan ini juga terdeteksi lebih salur ya. Tadinya ada 1 orang, sekarang ada 2 orang, karena memang di realisasi tadi saya masukin angkanya yang nggak wajar sebanyak 2 ton ya. Nah, dimana tadi tuh? Nah, di sini ya, di sini saya masukin 2 ton ya, Sanusi juga. Nah, kalau kita cek datanya yang 2 orang ini, kita klik ureanya, kita buka filenya. Di sini urea tuh Sanusi ya, saya masukin 2000. Nah, jadi seperti itu teman-teman cara menghitung lebih salur ketika kita mau melakukan submit F6. Pastikan teman-teman sudah memperhitungkan datanya di sini, sehingga nanti kita tidak lagi bermasalah dengan para kios yang melebihi salur terhadap petaninya. Dan kita pun nanti bisa menginfokan ke teman-teman BPP kita bahwa ada beberapa petani dengan contoh ini Sumber Jaya ada 1663 petani yang belum pernah nebus sama sekali dengan total pupuknya 332 ton, dan ini adalah potensi yang nggak bakal kita bisa tebus kalau memang petani tersebut tidak memiliki lahan. Ini juga di Palasa 575 ton, ini potensi tidak tertebus juga kalau memang petani tersebut sama sekali petani-petani yang memang tidak memiliki sawah atau dia memang sawahnya sudah pada dijual. Dan selebihnya teman-teman ini adalah sebagai parameter saja, ini grafiknya, ini juga sama grafik. Nah, yang pasti teman-teman bisa lakukan di sini, ini yang habis petaninya nih, yang sudah habis ada berapa orang, yang tersisa ada berapa orang. Nah, ini silakan teman-teman bisa lakukan klik-klik di sini dan silakan download di sini datanya ya. Ini yang urea plus minus, artinya bisa lebih bisa minus tergantung kita milih data di sini. Seperti itu teman-teman. Nah, demikian video dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Dan jangan lupa jika video ini bermanfaat bagi teman-teman, dukung channel saya dengan cara subscribe agar saya semangat terus berkarya untuk membuat video-video tutorial yang tentunya lebih bermanfaat lagi. Sekian dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.